Aku bilang anak takjub sama orang-orang Indonesia karena orang Indonesia tuh masih kecil sudah bisa dikirim ke sekolah asrama yang di dalamnya full belajar agama gitu. Sampai akhirnya masuk pondok, itu yang bikin anak betah karena Kenapa antum pilih Mesir dan bukan Madinah? Assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang ngobrol bareng lulusan pondok, langsung mendatangkan lulusannya langsung nih, Masya Allah ya. Ustadz Arif Rahman Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Ustadz, dulu pondok mana Ustadz? anak dulu pondok di Mahat Ihya Sunnah Tasikmalaya. Ma'had Ihya Sunnah Tasik Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, atau disebut dengan MIAS biasanya. Mias ya. Warga Tasik ya, ini ada di wilayah Anda. Jadi simak baik-baik obrolannya. Dulu emang pengen di pondok Ustadz? Emang pengen sendiri atau diajak sama orang tua atau gimana Ustadz? Kayaknya jarang sih yang pengen sendiri ya mondok tuh. Karena saya ingat anak teman seangkatan tuh pasti disuruh orang tua. Antum kecilnya di Tasik emang? Enggak, anak kecil di Cilengsi. Oh di Cilengsi, warga Cilengsi. Warga Cilengsi. Masya Allah. Harga Cilengsi, orang tua nyari pondok, terus ada ustadz yang sering ngisi di Roja, punya pondok, Ustadz Abu Qatadah namanya. Oke, oh Ustadz Abu Qatadah, Masya Allah. Ustadz Abu Masya Allah, masyhur, Qatadah. masyhur. Beliau baru merintis pondok waktu itu. Akhirnya anak dimasukin ke Tasik lah gitu. Oh Tasik. Sanawiyah. Sanawiyah, dari Sanawiyah. Sanawiyah tuh SMP ya guys, kalau ada yang belum tahu ya. Jadi 3 tahun. Total mondok sih 7 tahun sama ngabdi. 7 tahun sama ngabdinya, Masya Allah. Kemudian 7 tahun di pondok, kira-kira betah nggak Ustadz? Atau tahu gitu mendingan nggak usah di pondok atau gimana Ustadz? Betah. Alhamdulillahnya betah karena ternyata di pondok itu lebih lebih seru sih sebenarnya dibanding yang anak rasakan sebelumnya di rumah gitu. Ya karena temenan 3 tahun berasa siang malam kan, jadi 6 tahun, apalagi 7 tahun, itu Masya Allah. Itu Sanawiyah Aliyah berarti Ustadz ya? Ya. Sanawiyah Aliyah. Masya Allah. Sanawiyah Aliyah. Terus semua teman antum yang di Sanawiyah lanjut ke Aliyah lagi atau ada yang mencari juga atau? Ada yang mencari juga. Ada yang mencari juga. Masya Allah, Ada Masya yang bosan Allah. dari pondok keluar atau memang punya tujuan lain lah, misalnya pengen Iya. memang tidak mau ada di gak mau jadi pengajar atau Iya, apa. mau jadinya pebisnis dan lain gitu ya. Sah-sah aja Ustadz ya? Sah-sah aja. Boleh aja. Taib. Kemudian terkait dengan isu katanya pesantren itu penuh dengan bully, itu di antum ada juga nggak Ustadz? Merasakan juga nggak Ustadz? Jadi kalau anak pribadi tuh waktu SD itu termasuk yang selalu paling kecil di kelas. Makanya sampai sekarang ya. Iya. Selalu paling kecil di kelas. Tapi kan ilmu besar. Amin, Masalahnya, amin. Masalahnya orang yang paling kecil tuh ya udahlah. Orang yang paling kecil sama yang paling gemuk biasanya yang jadi kena bully. Oke. Dan anak lumayan kena waktu di SD, waktu di masa kecil lah gitu. Sampai akhirnya masuk pondok, itu yang bikin anak betah karena ternyata aman kalau di pondok. Oh justru di pondok nggak ada bully ya? Enggak. Alhamdulillah. Kalau anak pribadi alhamdulillah nggak kena. Ya di Ihya Sunnah pada masa itu ya nggak ada gitu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus kemudian selama mondok, hal apa yang paling berkesan dan ingat sampai sekarang Ustadz? Hal yang paling berkesan tuh lebih ke anak pondok itu biasanya ketika lulus cenderung pengen merantau lebih jauh dan punya mental untuk pergi lebih jauh. Emang mental merantau Ustadz ya? Iya, betul. Mental. Dan karena Karena udah dipaksa untuk ngehandle semuanya sendirian sih. Iya, Masya Allah. Terus kemudian dari pondok baru antum ke Mesir kan? Iya, baru. Masya Allah. Itu syuting ada cinta atau nggak? Kuliah Ustadz ya? Kuliah ya, alhamdulillah. Berapa lama di Mesir Ustadz? Di Mesir 6 tahun lagi. Itu emang ada akses dari Ihya Sunnahnya atau antum cari sendiri atau gimana Ustadz? Cari sendiri. Anak lulusan Ihya Sunnah pertama di Mesir. Oh Masya Allah. Sebelumnya? Ada akses. Sebelumnya Ke Madinah mungkin nggak? Ya, sebelumnya ke Madinah udah ada. Menarik. Kenapa antum pilih Mesir dan bukan Madinah Ustadz? Itu tadi sebetulnya Mesir tuh bisa dipilih. Kalau Madinah tuh kita yang dipilih sama Madinah. Masya Allah. Kalau Mesir tuh kita bisa milih untuk Iya. Berapa tahun di Mesir Ustadz? 6 tahun dan 2 tahun terakhir sama istri. Oh, istri sempat dibawa ke sana? Iya. Nikahnya di Mesir atau? Nikahnya di Indonesia. Nikah di Indonesia. Dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir. Istri emang masih Azhar juga bukan? Nah, istri kuliah di Indonesia. Emang di Kairo itu cuma ada Al Azhar atau ya ada yang lain juga tuh? Sebenarnya di Mesir tuh ada beberapa kampus lain. Cuma kalau orang Indonesia direkomendasikan sama Kemenaknya hanya untuk ke Al Azhar. Tapi kalau yang dari negara lain bisa aja untuk pilih kampus yang lain. Ambil jurusan apa Ustadz di Azhar? Ana ambil Lughah Arabiyah. Lughah Arabiyah. Ya. Pesan buat orang tua Ustadz agar tidak ragu lagi menyekolahkan anak-anak di pondok Ustadz. Iya, kalau Ana ingat
perkataannya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi Masya ketika Allah. pertama kali nerima santri di Mahat Aim, tempat anak ngajar. Iya. Beliau bilang anak takjub sama orang-orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh masih kecil sudah bisa dikirim ke sekolah asrama yang di dalamnya full belajar agama gitu. Iya. Karena di sana di Jazair itu nggak ada, di Mesir juga nggak ada yang Oh, justru yang- nggak ada? yang berbasis asrama itu nggak ada. Jadi Oke. biasanya kalau kita tuh asrama begitu kuliah. Hmm. Makanya ini lebih positif, kalau menurut beliau itu lebih positif untuk membentuk mental si anak, dan Betul. memang akhirnya ya lebih cepat dewasa dan dikasih siraman ilmu syar'i itu juga jadi lebih bagus, dan insya Allah maslahat karena begitu lulus dari pondok mental untuk menghadapi sesuatunya sendiri tentunya dibekali dengan tawakal dan ilmu tentang agama, jadi semakin kuat dan bisa jadi apapun setelah itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi jadi buat para orang tua nggak usah ragu karena efek bagusnya terlalu besar ya, Ustaz, insya Allah ya. Dari minimal rasa kemandirian, mental berani merantau gitu maksudnya ya, dan lain-lain. Apalagi ada akses khusus nanti bisa kuliah di Azhar, kuliah di Madinah, Mekah ya, mungkin Ustaz ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya ngobrol bareng lulusan pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.